hadir di tempat kita. Judulnya bagus sekali, adalah bersyukur ditambah nikmat dengan datangnya hari bulan Ramadan ini. Bentar lagi akan masuk bulan Ramadan, mungkin jika diperkirakan jatuh pada hari Selasa mungkin sekitar 2 hari lagi akan masuk bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, mubarak dan ampunan. Baik Pak Ustadz, kami punya waktu sekitar 50 menit. 50 menit ya, mungkin nanti lebihnya kita tambahkan tanya jawab sekitar 5-10 menit. Baik, kepada Pak Dr. Tabib Lutfi kami persilakan menghormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi al-matin, wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan seluruhnya menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas satu tema yang cukup berat, yaitu bersyukur ditambah nikmat. Ini berdasarkan surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian, Allah menggunakan syarat, jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan untuk kalian. La azidannakum. Bahkan pakai la'a, pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Allah tidak menyebut apa yang ditambah oleh Allah. Hebat. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa, harusnya Allah menyebutnya la in syakartum la azidannakum. La azidannakum ni'amakum. La azidna ni'amakum. Aku akan tambahkan nikmat-nikmat untuk kalian. Tapi Allah memadai menyebut akan aku pasti tambahkan. Karena kita orang beriman yakin yang Allah tambah adalah pasti hanya kebaikan-kebaikan. Inilah yang akan kita bahas secara ringkas insyaallah. Waktunya 50 menit setelah yang satu ini. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, asyakur itu adalah salah satu sifat Allah. Wallahu syakurun halim, atau innallaha ghafurun syakur. Izin Bapak Ibu ya, saya lepas sedikit. Agak sedikit ini. Innallaha ghafurun syakur. Allah dampingkan antara sifat asy-syakur dengan sifat al-ghafur. Di ayat yang lain antara sifat syakur dengan sifat halim. Wallahu ghafurun halim, syakurun halim. Di sini innallaha ghafurun syakur. Allah maha ghafur dan Allah maha syakur. Kita ambil salah satunya dari pandangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa ghafur maha pengampun terhadap dosa. Kita sangat mafhum. Tapi syakur adalah Allah maha membalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Maka manusia yang bersyukur, kalau sesuai dengan makna dari sifat Allah syakur, maka manusia yang bersyukur adalah manusia yang kalau diberi oleh Allah kebaikan, ia akan lipat gandakan amalnya. Seperti Allah selalu membalas kebaikan manusia, ibadah dan amal soleh manusia
tidak pernah sama dengan amalnya, tapi selalu lebih dari 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi kalau keburukan Allah balas yang setimpal. Tapi kalau kebaikan Allah balas berlipat ganda. Itulah makna sifat Allah yang bernama Asy-Syakur. Kalau kita gimana, Pak? Dalam ayat yang lain tadi, wallahu syakurun halim. Kita ambil pandangan Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, syakurnya Allah di ayat ini, Allah memberi balasan kebaikan yang sedikit selalu dengan ganjaran yang banyak. Kebaikan kita tidak pernah banyak kalau dihitung dengan nikmat Allah. Tapi sifat syakurnya Allah adalah semua kebaikan hambanya meskipun sedikit pasti Allah balas dengan ganjaran yang sangat banyak. Itulah syakurnya Allah. Maka syakurnya manusia, ada orang yang ngasih sedikit ke kita, maka kita beri dengan yang lebih banyak. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Tapi Allah imbangkan. Kalau manusia dikasih, apa kata Allah? Balas dengan yang lebih baik atau semisalnya. Itu manusia, Allah imbangkan. Tapi kalau Allah tidak, manusia berbuat meskipun sedikit, selalu Allah balas dengan ganjaran yang baik, ganjaran yang banyak. Terlebih kita akan menghadapi bulan Ramadan. Yang wajib Allah lipat gandakan, yang sunnah Allah jadikan pahala yang wajib. Subhanallah. Begitulah makna syakur Allah. Kalau kita kaitkan dengan Ramadan, insya Allah. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, ada ungkapan di akhir ayat 185, la'allakum tashkuru. Salah satu dari hikmah puasa adalah agar kita termasuk orang-orang yang lebih bersyukur. Maka amalnya meningkat, ibadahnya meningkat. Berarti Allah tambahkan dengan sifat syakur Allah, pahalanya berlipat ganda, ganjarannya amat sangat banyak, insya Allah. Begitulah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata syukur pula sifatnya para nabi. Tadi syakur sifatnya Allah, syukur sifatnya para nabi. Misalnya, contoh saja, karena kalau kita bahas semua ayatnya akan panjang. Nabi Nuh alaihi salam, Allah sebutkan innahu kana abdan syakura. Surat Al-Isra ayat yang ketiga. Kita semua, kata Allah, adalah anak cucu yang dibawa oleh Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kapal laut. Maka seluruh yang Allah sampaikan tentang Nabi Nuh, akhirnya Allah sampaikan, itulah hambaku Nuh adalah hamba yang paling banyak bersyukur. Syakur dengan syakir beda. Kalau syakir bersyukur, kalau syakur itu banyak bersyukur. Maka Nabi mengatakan tentang dirinya, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Kalau Nabi itu banyak. Sifat mulia kalau untuk Nabi selalu kita sebut banyak. Tapi kalau kita cukup dengan mengatakan fulan bersyukur. Kalau Nabi syakur. Ya, kalau kita sobir, bersabar. Tapi kalau para nabi sobur, yang paling banyak karena kita kadang sabar, kadang enggak. Kadang syukur, kadang enggak. Tapi kalau para nabi dipastikan syakur, paling banyak bersyukur, sobur, paling banyak bersobar. Ini contoh Nabi Ibrahim. Meskipun Allah katakan syakiron li an'ami, itulah salah satu dari sifat nabi-nabi Allah, yaitu Nabi Nuh tadi yang pertama,
Kemudian An-Nahl ayat 120 dan 21 adalah Nabi Ibrahim Allah sebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan kita jelang 2 hari ke depan, insya Allah semakin banyak rasa syukur kita kehadirat Allah, sehingga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tapi jangan alasannya meskipun sedikit, jangan. Tetap saja kita berusaha, beribadah, beramal soleh yang banyak, pasti Allah akan azidannakum. Allah tambahkan lagi, Allah lipat gandakan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini ayatnya kaidah syukur kita kepada Allah, sekaligus jaminan Allah, sekaligus persyaratan. Dalam bahasa Arab, hadirin wal hadirat, kalau Allah awali dengan lain, itu berarti persyaratan. Ya, kita pun sering ya kalau melakukan berbagai macam tanda tangan ada persyaratan. Misalnya jangka waktunya dari tahun sekian hingga tahun sekian, kita tanda tangan. Bahkan kadang tidak dibaca itu klausulnya. Yang penting tanda tangan aja Pak. Insya Allah kami dapat dipercaya. Padahal kecil banget, tidak kelihatan. Selesai beberapa lama baru tahu, oh ini persyaratannya ternyata baru boleh diambil setelah 3 tahun misalnya. Tapi kita tidak baca secara teliti, kemudian langsung tanda tangan. Lain, jika kalian bersyukur, ini menunjukkan sebaliknya. Bahwa ada pula hamba Allah yang tidak mampu bersyukur. Apa lawan dari tidak mampu bersyukur? Ini dahsyat. Lawannya wala in kafartum. Dahsyat sekali. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan. Tapi kalau kalian kufur, masya Allah. Orang yang tidak bersyukur itu disebut oleh ayat ini adalah orang yang kufur. Maka kita sering menyebutnya kufur nikmat. Padahal harusnya lawan syukur ya tidak bersyukur. Lawan sabar tidak bersabar atau mengeluh. Lawan tawakal apa lawannya? Tidak bertawakal gitu ya. Tapi lawan bersyukur adalah cukup berat. Orang yang tidak bersyukur dikategorikan kufur. Kalau kufur dalam tanda kutip adalah satu sifat yang paling tinggi nilai buruknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kalau tidak bersyukur itu sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah la in syakartum, bersyukur dengan hati, iya, yaitu dengan meyakini hakikat semua nikmat dan pemiliknya adalah Allah. Bersyukur dengan lisan, lisannya selalu basah dengan tahmid dan zikrullah. Bapak Ibu, ungkapan syukur itu tidak selalu dengan mengucap alhamdulillah. Karena ucapan zikir yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi apa? Bukan alhamdulillah. Yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi adalah tasbih. Dan ayat-ayat Al-Quran kalau menyebut tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, maka Allah awali dengan tasbih. Maka ungkapan syukur orang boleh dengan tahmid atau boleh dengan zikrullah yang lain. Bahkan Nabi pula paling banyak yang disebut oleh Nabi adalah zikirnya astaghfirullah. Cuman kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkan astaghfirullah seolah-olah kita tidak syukur nikmat. Pak, ini gaji Bapak bulan ini saya tambah 20 juta. Astaghfirullah. Ada begitu? Tapi ini pengalaman. Saat itu ya, seorang dai kondang. Kalau saya kandang. Kita minta untuk menyampaikan ya ucapan kesyukuran karena kita nobatkan beliau sebagai dai kondang versi kami di hotel waktu itu. Karena tidak bisa hadir, beliau sedang di luar negeri.
Apa yang beliau katakan? Astaghfirullah, saya dapat anugerah. Ternyata beliau mengatakannya bukan alhamdulillah. Tapi kita terkejut semua yang hadir. Waktu itu juga ada Kiai Muslih, ya, dan beberapa kiai dari seluruh Indonesia. Kita terkejut karena beliau ketika mendapatkan anugerah sebagai dai titik-titik, beliau katakan, astaghfirullah, saya dapat anugerah dai yang paling kondang. Padahal itu dulu 15 tahun yang lalu, sekarang tidak kondang banget, kata beliau. Maka ungkapan syukur sesungguhnya boleh dengan tahmid, itu yang lazim tentunya, tidak salah. Tapi boleh dengan semua zikir, mengingat dan mengagungkan Allah. Hanya inilah kebiasaan. Sama kalau orang meninggal, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau orang jatuh dari mobil, enggak boleh kan dalam bahasa kita inna lillah. Kenapa? Khawatir kita dianggap mendoakan titik-titik. Kita mengunjungi sahabat kita yang sakit, coba Bapak Ibu datang langsung innalillah, ya Allah, dia akan mengatakan tega banget. Datang harusnya mendoakan, ini malah menyebut innalillah. Di kepalanya innalillah itu khususon untuk kematian. Padahal Al-Baqarah 155, 156, 157, ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman karena sudah kebiasaan, enggak ada masalah. Bukan salah. Ya, hanya kalau kita menyebut yang lain dianggap itu sesuatu yang tidak tepat. Padahal Al-Qur'an menyebut semua musibah, itulah ungkapan kita yang paling tepat adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak harus kematian, tapi wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, ada ketakutan, inna lillah. Wal ju', ada kelaparan, inna lillah. Ada kekurangan harta benda, inna lillah. Termasuk kekurangan jiwa, inna lillah. Kita ambil yang ujungnya saja, kekurangan jiwa, yaitu kematian. Bersyukur dengan amal perbuatan adalah, kata para ulama, amalnya sesuai dengan nikmat yang diraihnya. Saya kutip pandangan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan, kalau syukurnya adalah harta, maka amalnya adalah amal hartawi. Kalau nikmatnya adalah kesehatan, maka syukurnya adalah disesuaikan dengan nikmat kesehatan, menjaga kesehatan. Kalau nikmatnya adalah tenaga yang prima, maka amalnya disesuaikan dengan tenaga yang prima. Ya, maka lihat ibu-ibu, karena nikmatnya tenaga, pagi sudah nyapu, ya, siang sudah ngepel, malam sudah masak lagi. Itu tandanya ia memanfaatkan nikmat Allah dalam bentuk yang sesuai dengan karunia yang Allah anugerahkan. Syukurnya anak-anak di sekolah itu belajar, enggak ada yang lain. Ya, syukurnya ahli ibadah beribadah. Syukurnya ahli ilmu mengkaji ilmu. Syukurnya hartawan dan hartawati adalah amal dengan harta. Syukurnya mereka yang berada di posisi tertentu adalah amal kebijakan. Karena kalau disamakan, enggak ada bedanya antara manusia. Wah, fulan ini hebat, dia sholat 5 waktu. Ya, sama aja dengan anak SMA, anak SMP. Sholat 5 waktu juga, karena itu wajib. Kalau enggak sholat, ya salah. Karena sholat 5 waktu. Tapi karena posisinya A, ya sesuai apa amalnya. Karena posisinya B, ya sesuai dengan amalnya. Itulah implementasi dari syukur bil arkan, atau syukur dengan amal perbuatan. Ramadan, syukurnya adalah kita menjalankan seluruh tuntunan Allah, tuntunan Nabi yang sudah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita, yaitu menghidupkan malam-malam
Ramadan misalnya, mencari Lailatul Qadar misalnya, atau memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Begitulah pemaknaan dari syukur sesuai dengan sifat Allah Asy-Syakur, sesuai dengan sifat para nabi, manusia yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat teliti sekali hadis Muslim ini, Bapak Ibu. Ketika itu turun hujan. Maka kata Nabi, ada orang yang dikategorikan syukur karena turun hujan, tapi karena turun hujan ada yang dikategorikan kufur nikmat. Bagaimana Nabi menilai dari lontaran ucapannya. Yang bersyukur kata Nabi, dia akan mengatakan hadhihi rahmatullah. Ini hujan rahmat dari Allah. Yang kufur dia katakan pantas saja. Tadi kan memang sudah mendung. Bapak Ibu, ini tipis sekali perbedaannya. Padahal secara ilmiah kan tidak salah. Orang tadi mendung, maka sekarang iya. Sama dengan orang mendapatkan sesuatu yang terungkap pertama kali tidak dikaitkan dengan Allah. Itu yang Nabi inginkan. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Allah untuk mengujiku. Apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku termasuk yang kufur. Ungkapan pertama itu dinilai oleh Nabi. Betul, ungkapan pertama dinilai oleh Allah. Saat mendapatkan musibah, ungkapannya dilihat oleh Allah. Kalau dapat musibah, ungkapannya titik-titik-titik. Memang fulan itu titik-titik-titik-titik. Misalnya bahasanya, bahasa latah. Ya. Keselewok, ya tikusnya. Itu dinilai oleh Allah. Karena sudah terucap dengan lisannya. Kecuali kalau dalam hati, masih dalam pikiran, belum dicatat. Tapi kalau masih dalam pikiran, masih dalam hati, ya, lintasan hati, belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini hadis yang sangat luar biasa. Nabi mengedukasi kita, ungkapan pertama itu tanda ia dikategorikan syukur atau dikategorikan kufur nikmat. Padahal kadang-kadang kita anggap sesuatu yang biasa saja. Ketemu orang, ungkapan pertamanya apa, Bapak Ibu? Masuk rumah, ungkapan pertamanya apa? Naik jabatan, yang pertama kali terucap dari lisannya apa? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu. Setelahnya boleh yang lain, boleh setelahnya, ya. Tapi alhamdulillah dulu. Baru kemudian kita terima kasih kepada orang yang menganugerahkan nikmat kepada kita dalam berbagai bentuknya. Tadi kita katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti akan tambahkan. Apa yang ditambah tidak Allah sebut. Tidak Allah sebut. Kenapa? Biarkan itu menjadi rahasia Allah. Jadi urusan nikmat itu urusan yang amat sangat rahasia bagi Allah. Maka tidak ada yang dikasih tahu. Meskipun Nabi Muhammad tidak ada yang dikasih tahu berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah Allah kasih tahu. Apalagi kepada kita. Maka rizki disebut dengan takdir Allah. Kan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, yang dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz adalah diantaranya rizkinya dan ajal. Sampai hari kiamat menjadi rahasia. Allah tidak memberitahukan fulan sekian. Tidak ada yang diberitahu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tahu memang rizki saya sekian, berarti dia sudah melampaui ketentuan Allah. Enggak ada yang tahu. Sampai kita usia sekian berapa tidak ada yang tahu. Konsepsi kerahasiaan nikmat itu untuk menguji rasa syukur manusia. Karena kalau manusia diberitahu dan manusia tahu, rasa syukurnya biasanya kurang.
Kita pagi pergi. Kalau kita tahu bahwa dapatnya sekian, itu kurang rasa syukurnya. Tapi kalau kita tidak tahu, bahkan kita berandai-andai dapatnya misalnya 10.000, tiba-tiba Allah kasih 500.000, itu syukurnya amat sangat tinggi. Kerahasiaan bab nikmat adalah bukan hanya berapa Allah kasih kita, sampai berapa Allah kasih kita, juga kalau manusia bersyukur, Allah pun tidak memberitahu apa yang Allah tambah. Yakin tidak? Yakin. Yang pertama, kata para ulama, yang mungkin, ini kan dugaan para ulama, penafsiran. Belum tentu ini yang sesungguhnya. Yang ditambah adalah jumlah anugerahnya atau secara kuantitas. Dipanjangkan umurnya kan kuantitas. Ya, dilapangkan rezekinya kan berarti secara kuantiti. Orang berinfak 5 juta, Allah tambah menjadi 10 juta. Mungkin Bapak Ibu? Mungkin. Tapi tidak boleh memastikan. Enggak boleh. Kenapa? Kalau kita memastikan, berarti kita sudah mendahului ketetapan Allah. Enggak boleh. Tapi kita katakan yakin salah satu yang akan ditambah oleh Allah. Opsi pertama adalah jumlahnya atau kuantitasnya. Kalau itu tidak Allah berikan, yakin nanti yang kedua, kualitas atau keberkahannya. Memang secara kuantitas tidak naik, tidak nambah. Ajeg. Tapi secara keberkahan akan Allah tambah. Oh, kehidupannya menjadi lebih tenang. Keluarganya jadi lebih harmoni karena dia suka berinfak dan bersodakoh. Tapi secara kuantitas mungkin tidak nambah Bapak Ibu. Pas lihat di rekening kok nggak nambah. Nah itu. Tapi yang pertama rekeningnya nambah dan itu hak Allah, rahasia. Tapi bisa jadi rekeningnya tidak nambah, yang Allah tambah apa? Kualitasnya atau keberkahannya. Makanya doa ke kita kan begitu. Barakallahu fiik. Kenapa? Kita tidak tahu. Atau doanya, kalau orang itu berinfak, bersedekah, doanya dua. Tidak ada doanya katsarallahu nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah nambah nikmatmu secara kuantitas. Enggak. Tapi doanya dua Bapak Ibu. Yang pertama, ajarakallah. Mudah-mudahan Allah memberi pahala. Yang ketiga ini, balasan pahala pasti. Atau barakallahu fiik. Semoga Allah menambah keberkahan pada Anda. Subhanallah. Yang pertama rahasia. Yang kedua pasti. Yang ketiga pasti. Karena kuantitas bicara tentang materi duniawi. Tapi kalau keberkahan bicara tentang nilai dan pasti. Apalagi bicara tentang balasan pahala, itu Allah tidak mungkin ya melainkan pasti mencatat pahala. Namun ada yang disegerakan berarti jumlahnya nambah. Ada yang ditangguhkan tapi tetap Allah segerakan berkahnya. Ada yang ditangguhkan tapi tetap Allah sudah catat pahalanya. Subhanallah. Itulah kita memaknai lain syakartum. Nah, pengalaman Bapak Ibu yang mana? Kebanyakan yang pertama, kedua atau ketiga Bapak Ibu? Yang paling pasti ketiga. Karena sudah dicatat. Itu yang paling pasti. Maka ini kan banyak. Ya, ada yang mengatakan boleh kita berinfak sambil minta agar infak kita ditambah oleh Allah. Enggak usah pakai minta, pasti ditambah. Enggak usah minta. Pasti ditambah. Hanya nih yang ditambah apakah ya amount-nya, jumlahnya, ataukah berkahnya, atau yang paling pasti insya Allah ditambah paha, itu pasti. Pasti kebaikan itu dicatat tadi, syakur, bahkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum pasti Allah segerakan dalam bentuk materi duniawi. Tapi yang pasti pula sesuai dengan sabda Nabi, manaqasat shadaqatun min mal, yang pasti tidak pernah berkurang. Itu aja yang pasti. Kalau ajeg mungkin. Kalau nambah mungkin. Tapi kalau berkurang
tidak mungkin. Kenapa? Nabi menjamin tidak akan berkurang harta karena banyak bersedekah. Tapi ada itu Ustaz. Dia banyak membantu kok dia jadi miskin. Bukan karena sedekahnya. Mungkin karena kurang ikhlasnya. Mungkin karena yang lainnya. Tidak ikut manajemen mencari harta. Manajemennya salah. Atau ada malah administrasi. Atau malah manajerial. Nggak boleh disalahkan. Wah, ini gara-gara saya infak terus. Saya kan jadi nggak punya apa-apa. Bukan. Ini pasti. Tidak mungkin Allah kurangi. Tapi kalau tetap mungkin. Kenapa? Karena Allah punya opsi. Ia ditangguhkan nanti di yaumil qiyamah kelak. Persis Bapak Ibu seperti doa kita. Ada yang Allah segerakan. Ada Allah tangguhkan. Dan Allah jadikan sebagai investasi pahala-pahala akhirat. Kalau doa kita dikabulkan terus. Itu besok-besok tidak mau doa lagi. Atau bisa sombong. Ya akhirnya, Bapak Ibu, kalau mau doanya mustajab, datang kepada saya. Saya sudah terbukti doa saya manjur. Bahaya, jadi sombong juga. Maka doa opsinya 3. Langsung Allah segerakan, atau Allah tangguhkan beberapa waktu. Setelah 50 tahun baru tahu, oh ini doa dulu saya. Kan sabarnya lama. Tapi ada yang tidak Allah realisasikan di dunia. Tapi Allah simpan menjadi simpanan-simpanan akhirat. Wallah Bapak Ibu, kita milih yang mana? Yang jelas semuanya adalah rahasia Allah. Tapi kita yakin tidak mungkin Allah. Ketika menunda pasti ada hikmahnya. Ketika mensegerakan pasti ada hikmahnya. Ketika Allah ganti pasti ada hikmahnya. Itu yang pasti. Sehingga kita sangat yakin dengan ayat ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersifat syakur kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Ini salah satu yang disampaikan oleh Allah. An-Naml 19. Kita tidak membahas tentang doanya. Tapi ternyata Bapak Ibu, bersyukur itu amat sangat berat. Ini Nabi Sulaiman. Nabi. Yang tadi, Nabi itu sifatnya amat sangat bersyukur. Tapi dikatakan oleh Allah, bahwa Nabi Sulaiman mohon diperkuat untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Rabbi auzi'ni. Dan doa kita yang diajarkan oleh Nabi setelah sholat apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tandanya syukur itu berat. Karena kita minta, ya Allah, tolonglah hamba untuk mengingatmu, mensyukurimu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka bersyukur itu tidak ringan. Karenanya kalau dihitung-hitung dan banyak di dalam Al-Quran, yang bersyukur itu banyak atau sedikit? Orang yang bersyukur itu menurut Al-Quran banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ini kata Allah. Dan Allah yang maha tahu. Ini penilaian Allah. Ini data yang paling akurat di dalam Al-Quran. Kata Allah, yang bersyukur itu cuma sedikit. Makanya kita memohon, dan ini ya wasiat Nabi kepada Mu'adz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Yang paling inti kita memaknai bagaimana mensyukuri nikmat. Ini paling inti. Salah satu yang disampaikan oleh Allah surat Ad-Duha ayat 11 adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, perbanyaklah menyebutnya. Dikaitkan ayat ini dengan hadis Tirmidzi. Allah suka apabila bekas nikmatnya nampak pada hambanya. Bapak Ibu, pagi hari doa kita apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la ilaha la syarika. Ya Allah, pagi ini hamba dapat nikmat. Langsung
atau melalui salah seorang dari hambamu, hakikatnya adalah dari dirimu. Nikmat itu kadang Allah langsung kepada kita atau kadang Allah melalui perantara. Karenanya kita sesungguhnya menjadi perantara nikmat Allah kepada orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartamu ada hak untuk orang yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Nah, konteks ayat dan hadis ini berarti menampakkan nikmat tidak selalu kita yang menampakkan, tapi kita tampakkan nikmat itu kepada orang lain dengan banyak berbagi. Tapi pelit namanya kalau orang untuk dirinya saja tidak mau menampakkan bekas nikmatnya. Punya mobil baru disimpan di garasi. Gimana Bapak Ibu? Berarti tidak wa amma binikmati rabbika fahadis. Mendingan gak usah beli mobil baru. Dia mampu beli mobil baru, ya boleh. Kemudian dia gunakan untuk beribadah. Itulah wa amma binikmati rabbika fahadis. Allah senang. Oh ini nikmat aku beri kepada dia. Ini ia gunakan untuk bekerja, ia gunakan untuk Lah kalau tidak, untuk apa aku kasih nikmat? Kalau disimpan terus, ya, disimpan, dikunci gembok, ya, sampai banyak. Punya rumah tapi tidak dipakai, gimana Pak? Lain Ustaz, itu mah investasi. Nah, lain kalau investasi, ya. Tapi begitulah sesungguhnya kaidah dalam mensyukuri nikmat memang banyak. Tapi ini kaidah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Yang paling Allah suka, nikmat Allah itu dalam tanda kutip selesai dan habis. Kenapa? Karena itu tandanya ia menyebut nikmat Allah dan bekas-bekas nikmatnya nampak pada hamba-hamba Allah. Tidak harus pemilik atau yang diberikan amanah, tapi boleh pula orang lain merasakan nikmat tersebut. Itulah wa amma binikmati rabbika fahadis. Masya Allah. Jelang Ramadan, masjid itu pada dibersihin Bapak Ibu. Kenapa? Ingin menunjukkan nikmatnya ada di masjidnya. Nikmatnya ada di lembaga A. Nikmatnya ada di kantornya. Nikmatnya ada di rumahnya. Tapi nikmatnya ada pula pada fakir dan miskin. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan jangan khawatir, karena Allah tadi menjamin akan ditambah. Dan perbuatan sedikit Allah balas lebih banyak. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Jadi tenang saja. Kita kalau kaya kan enak ngomongnya, ya. Tenang Pak, kalau kerja sama saya balas banyak. Udah tenang. Allah katakan aku balas lebih banyak, aku akan tambahkan. Tenang, karena Allah maha. Jadi kalau semuanya dikasih, ini hadis qudsi. Kalau semuanya dikasih, semua orang minta seluruh dunia, semuanya dikasih. Bahkan dari awal Allah ciptakan sampai akhir Allah ciptakan. Bangsa jin pun minta. Saya tidak tahu bangsa jin minta apa enggak. Minta enggak bangsa jin Pak? Bu, bangsa jin minta enggak? Minta, cuman kita enggak tahu. Karena hadisnya ada. Kalau semua dikasih, itu tidak mengurangi. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dasar laut. Itu tinggal segitu. Berarti masih kaya lagi samudra kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berjanji? Kenapa Allah menjamin? Karena Allah maha kaya. Nah, kalau nggak punya apa-apa, nggak bisa jamin. Kita nggak punya apa-apa jamin, tenang, pokoknya gratis. Ya, orang nggak punya apa-apa. Ini Allah maha kaya, mau jamin apapun tenang saja. Orang Allah maha kaya. Wallahu ghaniyun hamid. Itulah sifat syakur. Kenapa dikatakan Allah membalas dengan yang lebih banyak? Karena Allah maha kaya. Kalau semuanya dibalas, disegerakan, enggak akan mengurangi. Kecuali tadi jarum diletakkan di laut. Yang nempel di jarum itu tetesan air. Itulah yang kita terima dari Allah. Yang Allah simpan masih amat sangat, masih tidak Subhanallah.
Inilah syukurnya Nabi kalau kita kaitkan dengan Ramadan, yaitu sholat. Karena yang terbanyak dan tertinggi nilainya di Ramadan itu memang sholat. Buktinya apa? Ada tambahan sholat taraweh. Bahkan malam-malam kita diminta menghidupkan malam-malam Ramadan oleh Nabi. Dan menghidupkan malam-malam itu cuma 3 yang bisa kita lakukan. Pertama, sholat, menghidupkan malam. Kedua adalah tilawah, baca Quran, atau ngaji, atau tadabur, atau apapun namanya. Yang ketiga, i'tikaf. Enggak ada lagi yang selain itu. Iya, menghidupkan malam-malam Ramadan itu 3 amal utama. Dan itu yang dilakukan Nabi. Hina yalqahu Jibril. Ini. Di bulan Ramadan, Nabi fokus malam-malam bertemu dengan Jibril untuk tadarus Al-Quran. Kedua, fokus Nabi, ya, selain malam-malam tertentu adalah Nabi amat sangat dermawan. Kenapa dermawan Bapak Ibu? Karena Jibril datang. Kan ini hadisnya. Jibril datang setiap malam bulan Ramadan. Tadarus. Ketika tadarus yang dibacakan ayat Quran. Maha kaya Allah, maha bersyukurnya Allah. Inilah para nabi. Ada Nabi Nuh paling bersyukur. Ada Nabi Ibrahim. Maka Nabi terinspirasi dari ayat-ayat tadi. Karena tidak hanya baca. Bahasa hadisnya Bapak Ibu. Fayudarisuhul Quran. Tadarus itu 2 orang atau lebih. Kalau sendiri bukan tadarus. Kalau sendiri namanya tilawah. Makanya Allah perintahkan Jibril datangi Muhammad setiap malam. Kenapa tadarus? Kenapa tadarus itu 2 belah pihak? Karena disitulah yang satu dengar, yang satu baca. Yang satu ngajarin, yang satu dengerin. Nah, itu kan tadarus. Kalau antara murid dan guru saling mengoreksi. Muridnya dikoreksi oleh gurunya. Itu tadarus. Kalau sesama jemaah, yang satu dengar, yang satu baca bergantian. Atau yang satu menyampaikan terjemahnya, maknanya, yang satu membaca teks ayatnya. Begitulah makna yang dimaksud dari hadis fayudarisuhul Quran. Tapi tilawah pun boleh. Sudah habis waktunya Pak? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Inilah amal itu tanda syukur yang terakhir. Makanya Nabi Daud dengan keluarganya diminta oleh Allah. Karena nikmat Nabi Daud nikmat yang tiada tara. Ya, bayangkan Nabi Sulaimannya aja kaya banget, apalagi orang tuanya. Kan kita lihat itu, anaknya kaya, ini pasti orang tuanya kaya. Padahal belum tentu ya Pak. Kalau ini pasti. Karena Allah sampaikan wa warisa Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Apa yang diwarisi? Wah, kekayaan dan kerajaan. Karena Nabi Daud raja. Maka ia wariskan kepada Nabi Sulaiman. Maka yang Allah minta cuma satu, beramallah sebagai tanda syukurmu dan sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Salah satu riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Daud itu saking syukurnya Bapak Ibu membagi waktu sholat kepada semua keluarganya sehingga tidak ada waktu yang tersisa melainkan ada anggota keluarganya yang sholat. Dan Allah abadikan sebaik-baik sholat, sholatnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi. Jadi puasa Ramadan kita itu kalah sama puasa Nabi Daud. Karena Nabi Daud bukan hanya Ramadan, tapi setiap tahun beliau selalu melakukan puasa sehari, puasa tidak. Dan itu selama usia beliau. Sampai diabadikan oleh Nabi. Kalau pengen tahu sholat paling baik, sholatnya Nabi Daud. Padahal kekayaannya melimpah dan sibuknya amat sangat. Karena beliau seorang raja, nggak mungkin nggak sibuk. Raja dulu itu sibuk banget. Nggak tahu kalau sekarang, sibuk banget Pak. Ya. Nabi ketika jadi Nabi itu sibuk sekali. Ada orang kekurangan, Nabi yang datang. Ada sahabat yang begini, Nabi yang datang. Sibuk banget Nabi. Saking sibuknya itulah yang diterima oleh Nabi dari sekian banyak keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah Nabi Daud, raja dan kaya masih tetap bekerja. Karena beliau katakan, aku ingin makannya dari hasil kerja keras tangannya. Dan tentang siapa yang paling baik bekerja, Nabi Daud pula. Subhanallah, luar biasa lengkap.
ibadahnya paling utama kata Nabi, dan bekerjanya paling utama. Jangan tanya Bapak Ibu, apa yang dibuat oleh Nabi Daud? Baju besi. Kan tenaganya harus ekstra itu. Kalau baju pakai kain kan, ya paling jahit kecil. Ini baju besi, kira-kira jahitnya bagaimana? Jarumnya bukan jarum yang gede, Pak. Ini kita bicara tentang bagaimana kualitas dari seorang nabi yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Dan di antara pekerjaan paling mulia adalah jual beli. Tapi maaf, jual beli yang diberkahi, yaitu jual beli yang betul-betul hanya menginginkan keberkahan dari Allah. Dan terakhir, karena agungnya sifat syukur, maka ada sujud syukur. Sujud syukur ini mutlak. Nabi apabila menjumpai sesuatu yang membahagiakan, langsung beliau sujud. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Tidak ada sujud sabar, enggak ada. Ada sujud tawakal, enggak ada. Yang ada sujud, dan kapan saja boleh. Enggak pakai dalam keadaan suci boleh, karena bukan sujud sholat. Ya, dapat info anaknya lulus dengan nilai kumlot, nah sujud, boleh. Dan sujudnya sekali saja. Apa yang dibaca bebas. Mau dibaca alhamdulillah boleh, ini ala zikrika wa syukrika boleh, atau ya baca dengan yang lainnya yang menunjukkan kebahagiaan kepada Allah. Begitulah kita memaknai la in syakartum la azidannakum, dengan sifat Allah, sifat para nabi yang mulia, dengan tuntunan para nabi. Dan pada akhirnya amal kita lah, khususnya di bulan Ramadan, yang akan menunjukkan syukur kita semakin besar kepada Allah, dan pasti balasan Allah akan semakin besar untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, catatan kita pada pagi yang mulia ini, memberkahi masjid kita, memberkahi waktu kita, memberkahi usia kita semuanya. Allah catat sebagai amal soleh yang memperberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin bertanya sesuatu? Kami silakan Pak Hendrik. Oh itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bersyukur lawannya kufur. Ya. Yang kita ingin kembangkan adalah kufur ini dalam konteks di luar Islam, dan kalau untuk orang Islam apa kira-kira Pak Ustadz? Apakah sama atau ada perbedaan gitu? Karena ucapan kufur kafir kan gitu anunya. Ini untuk kita ini di mana anunya gitu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Subhanallah. Ini bahasa Al-Quran yang tidak bisa kita fahami secara benar, melainkan medianya adalah tafsir atau bahasa Arab. Kata kufur di Al-Quran itu dimensinya amat sangat banyak. Ada dimensi akidah, ada dimensi amal, ya, dan ada dimensi sikap atau sifat. Kalau dimensi akidah, itulah qul ya ayyuhal kafirun. Ini dimensi akidah. Makanya kan lakum dinukum, nah itu dimensi akidah. Tapi dimensi amal, ada amal-amal yang dikategorikan mengakibatkan kekufuran tingkat akidah. Kalau orang sering kufur nikmat, lama-lama khawatir kufur dimensi akidah. Sholat enggak, lama-lama khawatir. Puasa enggak, pada dia orang pada dia orang mampu, tidak pernah bayar zakat. Bagaimana mungkin? Awalnya kufur nikmat, tapi kalau kufur nikmat dijalankan amalnya, maka lambat laun akan menghadirkan kufur yang berdimensi akidah. Karena nanti ada yang disebut dengan membatalkan iman seseorang, mubtilatul iman. Nah, dan yang ketiga, sifat dan sikap. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini tentu bukan dimensi yang pertama, tapi dimensi kedua atau dimensi ketiga. Bagaimana sikap dan sifatnya.
Ya, maka nanti ada pembahasan qanaah sebetulnya terakhir. Kalau sikapnya qanaah, maka dia selalu yakin bahwa nikmat itu rahasia Allah. Dia beri, Allah ganti. Ya, dia beri, Allah berikan pahala. Dia bantu, Allah berikan pahala. Itu keyakinan dengan qanaah. Kenapa? Karena qanaah itu berarti ia yakin terhadap nikmatnya. Apabila dia gunakan sesuai dengan yang Allah kehendaki, maka tidak akan mengurangi sifat qanaahnya. Dapat 1 M qanaah dia, Pak. Ya, dapat 100 miliar pun qanaah. Dapat triliun pun qanaah. Qanaah itu kaitannya dengan syukur, bukan qanaah itu terima kasih Allah. Enggak, qanaah itu berarti dia menjalankan tadi wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Yang kedua adalah i'malu ala Dawuda syukra, dan selalu memohon Allahumma a'inni. Maka teks ayat ini sesungguhnya memaknainya bukan seperti qul ya ayyuhal kafirun, tapi ini ya peringatan dari Allah saking dahsyatnya ya. Saking buruknya orang yang tidak syukur nikmat, maka identik oleh Allah dengan kufur. Namun maknanya bukan kufur berdimensi akidah, tapi berdimensi amal atau berdimensi sifat dan sikap. Dan itu tidak mengeluarkan seseorang, hanya lambat laun. Kalau terus menerus begitu, khawatir dia akan masuk ke dimensi yang paling berat, namanya dimensi akidah. Sama dengan munafik. Kalau udah biasa bohong, ini khawatir masuk kata Nabi, man kana fihi khoslatun kana munafikan khalisan. Kalau terus menerus sifat-sifat itu ada, khawatir menjadi munafik yang murni. Khalis itu murni. Berarti dimensi ya kan bohong melulu, ya udah. Ya, kan ingkar melulu, kan khianat melulu, ya udah dicatat oleh Nabi. Dicatat oleh Allah. Dan itulah seseorang, meskipun ini dimensinya tidak berat, tapi menunjukkan peringatan dari Allah, jangan melakukan kufur nikmat, karena dikhawatirkan lambat laun akan menjadi orang yang betul-betul totalitas tidak menjalankan rukun-rukun iman, tidak menjalankan rukun-rukun Islam. Wallahu a'lam. Demikian Pak, terima kasih. Masih ada Bapak-bapak? Tadi ada gimana? Ada Pak ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, ini kan ada fenomena beberapa pejabat naik pangkat. Nah, terus kita kasih salam, kita kasih ucapan lah. Jawaban pejabat itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, apakah tadi kan Ustadz sampaikan bahwa kalau kita mendapat musibah, maka jawabannya itu tadi. Tapi dalam konteks ini apakah ini tepat atau tidak? Makasih. Masya Allah ya. Ini hebat banget ini. Tingkat tasawuf paling tinggi itu Pak. Jadi dia naik jabatan ya, atau dia posisinya tinggi, dia malah ya menyampaikan ucapan tidak hanya astagfirullah, tapi dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 2 makna Pak. Karena ini medianya media tasawuf. Jadi media tasawuf itu tidak menggunakan logika. Sulit kalau pakai logika. Kalau filsafat logika banget. Tapi kalau tasawuf adalah menggunakan metafisik di luar dari logika. Yang pertama kata para ulama, ungkapan apapun selama itu adalah kalimat thayyibah, zikir, itu boleh untuk apapun. Kenapa? Karena ungkapannya adalah ungkapan yang dituntun oleh Allah, oleh Rasul. Alasannya kenapa? Karena bisa jadi dia berat mengemban amanah itu, maka dia seolah-olah mendapatkan musibah. Kan musibah itu paling berat. Karena khawatir amanahnya tidak dapat ditunaikan, maka dia mengukur dirinya dan mengatakan innalillah, seperti amanah itu baginya adalah sebuah musibah yang khawatir tidak dapat dijalankan. Maka atas perspektif ini boleh. Karena ungkapan kalimat thayyibah boleh. Yang enggak boleh itu ungkapan yang enggak betul, itu enggak boleh. Atau ungkapan latah, enggak boleh.
Harus dilatih itu, jangan sampai latah. Makanya latah dan latih, dilatih supaya tidak latah. Yang kedua adalah ungkapan apapun sesungguhnya itu adalah disesuaikan dengan ya keadaannya. Kalau musibah, innalillah, musibah apapun sesuai dengan ayat. Kalau kenikmatan, alhamdulillah, sesuai dengan konteksnya. Kalau kemudian musibah, boleh dengan kesabaran, konteksnya. Kalau kemudian berbuat dosa, konteksnya adalah astaghfirullah. Namun dikatakan, ya perspektif yang kedua, ini perspektif yang umum. Yang umum begitu, kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Hanya pertanyaannya Pak, apakah jabatan itu nikmat? Wallahu a'lam. Karena tidak pernah menjabat saya, jadinya bingung. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu. Apakah jabatan itu nikmat Pak? Tergantung. Karena ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, apa yang dia katakan? Beda. Bukan alhamdulillah, enggak. Meskipun alhamdulillah boleh. Tapi Abu Bakar ketika dilantik apa? Dia katakan, Masya Allah, kalian harus menolong aku. Kalau aku dalam kebaikan, tolong. Kalau aku berbuat salah, luruskan aku. Tiba-tiba datang seorang Umar. Kalau itu yang kamu inginkan, wahai Abu Bakar khalifahku, aku akan luruskan kamu dengan pedangku ini. Subhanallah. Itu pas naik menjadi khalifah menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ungkapannya tadi boleh beragam, tapi yang kita katakan adalah tetap zikir kepada Allah, mengembalikan kepada Allah. Namun yang umum adalah sesuai dengan konteksnya. Namun secara tasawuf boleh kita mengungkapkan apapun sebagai wujud dari kekhawatiran kita, kehati-hatian kita. Khawatir ya musibah membawa apa Pak? Ada itu rumusnya apa yang cerita di mana itu ya? Jadi musibah membawa nikmat atau apa sebaliknya? Nikmat membawa musibah. Zero to hero atau hero to begitulah, karena rahasia enggak ada yang tahu. Daripada kita ya, karena ini rahasia Allah, maka yang kita jaga adalah ucapan-ucapan kita. Toh rahasia, ya sudah. Bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat, kan enggak tahu. Daripada kita menebak-nebak rahasia Allah, lebih baik kita ungkapkan saja kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang kita sandarkan kepada Allah. Astagfirullah, sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, kemana Pak? Allah juga kan? Alhamdulillah. Innalillah, Allah juga. Semuanya ke Allah. Jadi boleh. Kenapa? Karena penyandaran utamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Baik, terima kasih karena waktunya sudah batas surup. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Semoga